رحمكم الله. أنجزوا وارفعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنجزوا وارفعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا بأداء الشرائع. أشهد أن لا إله إلا الله السميع البديع، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh hikmah ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami berwasiat kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-faqir ilallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauh segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak merupakan hal yang amat fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah pun adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak setidaknya terbagi menjadi 3, yakni akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat dan alam, dan yang ketiga, akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Manusia tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri. Dibutuhkan bantuan dan jasa baik kalangan lain agar dapat hidup normal dan bahagia. Karenanya, hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut adalah menjaga perangai atau akhlak.
Diharapkan dengan perilaku yang baik, maka tatanan masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Mereka yang memiliki kelebihan membantu kalangan yang kekurangan. Demikian pula keharmonisan lain yang bisa terjaga dengan baik. Sebuah sistem juga akan berjalan dengan baik bila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin sang pemilik lantas terhormat bila ia misalnya gemar merendahkan orang lain, korupsi, menyakiti, berbuat sewenang-wenang dan lain-lain. Demikian pula secanggih apapun sistem yang dibangun, tak ada apa-apanya jika orang-orang di dalamnya hanya pandai manipulasi, tak bertanggung jawab dan sejenisnya. Hadirin jamaah sallallahu rahimakumullah. Baginda Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan yang baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban seorang untuk memperdulikan etika sosial. Nabi menyampaikan pesan tersebut setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, di masjid, di sawah, di kantor, di pasar, di warung, dan di lembaga pendidikan formal atau non formal, di forum dakwah dan lain sebagainya. Ketakwaan yang istiqomah, tak pandang tempat maupun waktu. Rasulullah juga berpesan dalam hadis itu untuk tidak membiarkan keburukan berlarut-larut, yaitu dengan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Para ulama mengaitkan kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin sebagai himbauan tentang pergaulan sosial yang baik sesuai arti yang tersurat. Berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Perintah Nabi tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia sesungguhnya potensial berbuat buruk kepada sesamanya, karena memang sejatinya manusia punya dua kecenderungan akhlak, yakni akhlak mahmudah terpuji dan akhlak madhmumah tercela. Manusia berlaku tercela ketika nafsu lebih menguasai daripada hati nuraninya. Egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan seringkali membuat kita lupa diri kepada hak-hak orang lain, meremehkan orang lain, memojokkan orang lain, bahkan menzalimi orang lain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Imam Ghazali dalam kitabnya menyebutkan husnul khuluq atau berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Inti dari definisi husnul khuluq menurut Imam Ghazali ini adalah penghargaan yang tinggi seorang kepada kehendak masyarakat selama kehendak itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak selalu pemahaman, kebiasaan dan kebudayaan kita sejalan dengan pemahaman, kebiasaan dan kebudayaan orang lain. Disinilah pentingnya seorang mengorbankan egoisme diri untuk kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Contoh konkret dari praktek pesan tersebut adalah cara berdakwah para ulama terdahulu dalam membumikan Islam di bumi Nusantara. Wali Songo yang mempunyai wawasan fikih dan tasawuf secara mendalam tak serta-merta melarang tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Nusantara. Tentu mereka sadar ada beberapa aspek yang tak sesuai dengan syariat, tapi toh dengan bijaksana tetap menghormati nilai-nilai lokal, mengikutinya lalu mengisinya dengan nilai-nilai Islam secara bertahap. Mereka merupakan ulama-ulama yang menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia, menghargai proses, rendah hati, dan bergaul bersama masyarakat dengan sudut pandang kasih sayang. Padahal dengan kapasitas, status sosial, bahkan kekuasaan yang dimilikinya, para wali songo
waktu itu bisa saja memaksa penduduk pribumi untuk memeluk ajaran Islam dan meninggalkan seluruh tradisi dan adat istiadat lokal. Tapi itu tidak dilakukan karena memang menyalahi ketentuan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senada dengan Imam Ghazali, salah seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, mengartikan berakhlak kepada masyarakat sebagai berikut. Berakhlaklah yang baik adalah mengikuti konsensus tradisi atau tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda. Universalitas nilai Islam mereka tunjukkan dengan bukti bahwa Islam mampu membumi meski dengan wajah yang beragam. Tradisi halal bihalal misalnya adalah contoh dari menyatunya nilai-nilai Islam dengan budaya di masyarakat. Nilai persaudaraan dan saling memaafkan dalam Islam bersatu dengan keguyuban dan tradisi kumpul-kumpul orang Nusantara. Itulah mengapa halal bihalal tak lazim di Timur Tengah atau belahan dunia lain, karena memang terkait dengan kebudayaan khas Nusantara. Tidak ada yang berubah dengan Islam, terutama yang berkenaan dengan ibadah mahdoh. Hanya saja prakteknya yang bersinggungan dengan tradisi masyarakat bisa berbeda di tiap daerah. Tentu dengan catatan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat, berakhlak yang baik kepada orang lain juga menghindari gampang memvonis sesat orang lain, menuduh munafik dan menuduh syirik dan lain sebagainya. Kita boleh memegang kuat-kuat prinsip yang kita yakini, tapi tak seharusnya itu mengoyak kedamaian atau menimbulkan keributan yang tak perlu di tengah masyarakat. Pesan yang baik pun harus disalurkan dengan cara atau akhlak yang baik. Semoga kita semua terjaga dari akhlak yang buruk, baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan alam, serta lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang berhasil diperbaiki akhlaknya, mendapatkan ridhonya dan memperoleh syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم دفع عنا الولاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة
وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.